Berikut ini soal UTBK Fisika tahun 2019 tentang dinamika rotasi. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mengingat kembali konsep dari torsi, di mana sigma torsi sama dengan inersia dikalikan percepatan sudut. Torsi sendiri dapat didefinisikan sebagai perkalian gaya dikalikan dengan jarak dari gaya tersebut terhadap titik tumpu secara tegak lurus seperti pada gambar berikut ini. Nah, torsi ini dapat dilihat bahwa gaya ini akan diputar ke titik tumpu dengan mengingat bahwa F dan L harus tegak lurus. Oleh karena itu, pertama-tama kita harus analisis terlebih dahulu gaya-gaya apa saja yang akan menyebabkan silinder ini berputar terhadap titik tumpunya yang ada pada titik A. Yang terakhir, kita akan lihat lengan dari gaya tersebut terhadap titik tumpu dan kita buat supaya lengan tersebut tegak lurus terhadap gayanya. Sekarang coba kita analisis. Yang pertama ada gaya F yang bekerja pada silinder yang ke arah kiri sebagai berikut ini. Kemudian yang kedua terdapat gaya berat karena silinder ini bermassa, sehingga ada W yang arahnya ke pusat bumi atau ke bawah seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, kita akan mencari nilai torsi yang diakibatkan oleh gaya F dan W terhadap titik tumpu atau titik A. Nah, kita mengingat bahwa torsi itu didefinisikan sebagai F dikalikan dengan L, di mana F dan L ini harus tegak lurus. Oleh karena itu, kita dapat mencari solusinya dengan dua cara, yaitu dengan cara memproyeksikan F atau L supaya tegak lurus satu sama lain. Nah, di sini kita akan coba untuk proyeksikan L-nya dulu secara tegak lurus sehingga dia akan tegak lurus terhadap gaya F atau gaya W-nya. Yang pertama di sini kita lihat agar mengubah L atau jarak dari titik tumpu ke gaya F secara tegak lurus diberikan oleh tanda panah warna biru tersebut. Selanjutnya kita akan mencari nilai L tersebut dengan menggunakan Pitagoras dengan melihat segitiga pada bagian atas sebagai berikut ini. Nah, untuk itu kita lihat dulu di sini ada sudut theta, yaitu sudut antara lantai dengan bidang datar. Dan karena lantai dengan jari-jarinya ini sejajar, maka sudut yang di atas ini adalah juga theta karena sudut luar berseberangan. Nah, selanjutnya di sini kita akan lihat dari soal diketahui tan theta sama dengan 3/4. Lalu kita gambarkan segitiga yang di atas berikut ini, sudut theta, kemudian ini 90 derajat, lalu sisi yang di sebelah kiri ini adalah L, yang di sebelah atas kita namai dengan X, sedangkan sisi di depan sudut 90 derajat adalah R atau jari-jarinya. Selanjutnya kita masukkan perbandingan dari tan adalah sisi depan atau sisi L yang nilainya adalah 3, dibagi dengan sisi samping, yaitu sisi X nilainya 4. Dengan menggunakan persamaan Pitagoras, kita dapatin nilai R adalah 5. Dari soal kita tahu bahwa nilai R atau jari-jarinya adalah 0,5 meter. Oleh karena itu, untuk mencari nilai L, di sini kita dapat menggunakan persamaan trigonometri sin theta, di mana theta adalah sisi depan, yaitu sisi L, dibagi dengan sisi miring atau R. Nah, di sini kita akan masukkan nilainya. Sin theta berarti 3 dibagi 5 sama dengan L dibagi 0,5 meter. Sehingga nilai L di sini adalah 3 dikali 0,5 dibagi 5, yaitu 0,3 meter. Selanjutnya, untuk mencari nilai X, kita manfaatkan persamaan Pitagoras. Karena di sini nilai L, sisi depannya 0,3 dan sisi miringnya 0,5, maka sisi sampingnya sebesar 0,4 meter. Nah, sisi X ini yang di atas ini sama juga dengan sisi X yang di bawah yang berwarna hijau yang tak lain adalah jarak tegak lurus dari titik tumpu ke gaya W. Nah, di sini juga 0,4 meter. Selanjutnya kita akan menghitung besarnya torsi dan juga arah torsi yang diakibatkan oleh gaya F.
Nah, gaya F ini memiliki torsi yang arahnya berlawanan arah jarum jam terhadap titik tumpu A. Sehingga kita akan berperjanjian apabila arah torsinya adalah berlawanan jarum jam, kita asumsikan nilainya positif. Kita di sini tuliskan nilai dari torsi F adalah positif. Sebaliknya, untuk gaya W ini akan menyebabkan torsi terhadap titik tumpunya ini yang arahnya adalah searah jarum jam. Nah, apabila searah jarum jam, kita akan berperjanjian tandanya adalah negatif. Kemudian, kita akan masukkan ke persamaan sigma tau sama dengan I dikali alfa. Sekarang kita tuliskan tau F, torsi dari gaya F nilainya positif, dikurangi torsi dari gaya W yang nilainya negatif karena searah jarum jam. Yang sama dengan I inersia dikali percepatan sudut atau alfa. Tau F didefinisikan sebagai gaya F dikalikan dengan jarak dari gaya terhadap titik tumpu secara tegak lurus yang tak lain adalah L, dikurangi tau W yaitu gayanya adalah W kali ini, dan jarak tegak lurus dari W terhadap titik tumpu dinamakan dengan X seperti pada gambar. Kemudian sama dengan I dikali alfa. Kita masukkan angkanya, nilai F adalah 90 Newton. Dan nilai L tadi kita peroleh adalah 0,3 meter. Dikurangi W, nilai W-nya adalah massa dikali gravitasi. Massanya adalah 5 kg, gravitasinya 10, sehingga didapati nilai W-nya adalah 50 Newton. Nah, kita tuliskan 50 dikali X-nya adalah 0,4, sama dengan inersianya adalah 2 dikalikan dengan alfa. Kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan seperti biasa, diperoleh hasilnya adalah 27 dikurangi 20 sama dengan 2 alfa, sehingga nilai alfa atau percepatan sudutnya adalah 3,5 radian per second kuadrat. Demikian pembahasan soal UTBK Fisika tentang dinamika rotasi untuk cara penyelesaian yang pertama. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Love Physics.